Semangat bersuka cita hari ini ya, karena memang kita harus seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Bedanya di situ kan kita selalu punya sukacita. Kenapa ya? Sumber sukacita setiap hari, tidak ada yang tidak sukacita karena setiap hari dijadikan Tuhan penuh dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian apa Kemet? Bersuka di dalam Tuhan. Yuk, boleh berdiri, boleh bertepuk tangan, ya, supaya kita sukacita semua. Yuk, siap.
sukacita? Sukacita ya semuanya. Masih mau memuji Tuhan lagi? Mau. Tapi kita harus doa dulu Kak Emel ya. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian, kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, Kak Emel akan pimpin dalam doa. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau di hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, kami boleh sehat semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. Mimpi ibadah ini ya Tuhan, berikan kami hati yang dengar-dengaran. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan, biar Tuhan boleh disenangkan. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Emel hari ini bahagia gak sih? Bahagia. Kalau adik-adik, bahagia nggak? Ada yang sedih? Bahagia semua, tak ada yang sedih karena hari yang dijadikan Tuhan penuh dengan sukacita sehingga membuat kita bahagia. Kalau bahagia itu rasanya plong ya. Oh, Semua yang jadi beban dibuat. Kan gitu ya sama Tuhan. Jadi plong deh rasanya gitu ya. baik ya Tuhan. Iya, Tuhan baik sekali. Nah, adik-adik juga bahagia kan? Kita mau terusin pujiannya lagu apa nih kayaknya? Aku bahagia. Pasti pada tahu lagunya. Pasti udah pada tahu kata kalian. Tahu kan semua? Aku bahagia. Ya, tunjukkan wajahnya dengan penuh ceria bahagia. Yuk. Nggak bisa diambil hilang atau amin juga nggak bisa ya kan. Kalau diganggu sama kakaknya? Nah kakaknya nggak boleh ganggu supaya semuanya bahagia ya. Cengengnya ada sudah dibuang, jangan diganggu lagi ya. Harus rukun ya. Harus rukun betul ya. Terus apalagi ya selain cengeng? Takut Takutnya dibuang juga nggak boleh takut. Terus dosa-dosa kita juga sudah dibuang ya Kak. Kalau kayak gitu kita enak ya Kak? Enak, kita sudah bahagia Jadi benar-benar. ya, Kak, ya? Iya, yuk kita nyanyi lagi. Takut kita dibuang, dosa kita dibuang. Ayo Kak. Lebih keras.
sudah dibawa begitu ya. Sekarang kita mau apa nih kayaknya? Kita mau dengerin firman-Nya Tuhan Oh ya. iya, nggak kerasa ya, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu nggak? Ya, kita nyanyikan satu lagi, Yesus sayang Oh, padamu. Yesus sayang ya sama kita semua ya. Oh, Tapi Kak, kalau aku masih kecil gimana Kak? kalau masih kecil tetap sayang, kecil-kecil juga kan Tuhan Yesus tetap sayang. Buktinya ya yang 5 roti dan 2 ikan yang kasih anak kecil. Ya, Kalau udah gede masih disayang juga Kak? Tuhan sayang semuanya. Adik, kakak-kakak, mama, papa, semua disayang sama Tuhan Yesus. Ya. Oke, kalau gitu kita nyanyi ya. Yesus sayang padamu. Dia tahu ya. Ya, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Yona. Kak Yona. Ya, Siap, adik-adik, adik-adik. siapkan Alkitabnya. Kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Oke? Yuk. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Wah hebat, Kak Yona berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah adik-adik, siapa di sini yang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Nah kalau begitu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita semua mau berdoa. Yuk adik-adik semua yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pagi ini Kak Yona mau bercerita tentang percakapan dengan Nikodemus. Ayat Alkitabnya diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya, pagi ini kakak mau bercerita tentang salah seorang tokoh di dalam Alkitab, namanya Nikodemus. Adik-adik kenal tidak dengan Nikodemus? Siapa ya Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama bagi bangsa Yahudi. Ia adalah seorang yang taat dan selalu melakukan apa yang tertulis pada hukum Taurat. Contohnya, ia rajin memberikan persembahan, ia tidak pernah bolos ibadah, ia juga rajin membaca kitab suci. Adik-adik, walaupun Nikodemus ini adalah seorang yang taat dan rajin beribadah, ia tetap ingin belajar tentang Tuhan.
manusia banyak mendengar cerita dari orang banyak bahwa ada seorang guru yang hebat dan banyak sekali melakukan mujizat. Siapa yang tahu nggak nama guru itu? Ya betul, namanya adalah Yesus. Nah adik-adik, coba adik-adik ingat, mujizat apa ya yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya betul, Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang meninggal. Kedua, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang tuli. Jadi adik-adik, pada suatu malam Nikodemus ini mendatangi Tuhan Yesus. Ia ingin berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus tentang keselamatan. Di sana mereka ngobrol adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan harus lahir baru. Wah, apa itu ya lahir baru? Ada yang tahu nggak adik-adik apa itu lahir baru? Ya, lahir baru itu adalah manusia harus bertobat dan percaya kepadanya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kenapa Kak kita harus percaya kepada Yesus? Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik pagi ini belajar apa ya dari kisah Nikodemus dan Tuhan Yesus? Kalau Kak Yona pagi ini belajar bahwa Allah begitu sayang, begitu mengasihi kita anak-anaknya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan kakak, dan untuk menyelamatkan adik-adik semua. Contohnya begini adik-adik, di rumah Kayona punya seorang anak kecil namanya Gama. Kayona sangat sayang kepada Gama. Kalau makan, kami suka makan satu piring berdua. Kayona lihat Gama ini makannya lahap banget. Jadi semua makanan kakak kasih ke Gama. Karena apa adik-adik? Karena kakak sayang sekali dengan Gama. Padahal kakak masih lapar. Nah, kakak berharap suatu saat Gama akan sayang juga kepada Kayona. Nah, gimana kalau adik-adik? Adik-adik pernah tidak merasakan pengorbanan papa mama untuk adik-adik? Ya, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul adik-adik. Papa mama rela berkorban juga loh untuk adik-adik. Misalnya, papa mama rela bekerja keras supaya adik-adik semua bisa sekolah seperti sekarang ini. Kenapa? Papa mama rela bekerja keras untuk adik-adik. Itu semua karena papa mama sayang dan mengasihi adik-adik. Nah, itu baru orang tua loh adik-adik. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga rela berkorban untuk kita semua. Kenapa ya? Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita semua karena Tuhan Yesus sangat sayang dan mengasihi kita semua. Jadi, adik-adik harus bersyukur dan percaya kalau Tuhan Yesus juru selamat. Kita juga harus loh mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bisa ya adik-adik? Kita semua mau belajar juga untuk mengasihi Tuhan Yesus dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah adik-adik, ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik di rumah yang punya Alkitab boleh diambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk dibuka Alkitabnya.
Yang sudah dapat, kita baca bersama-sama yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan dari Kak Yona. Semoga kita semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari ya. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia adalah juru selamat kita, dan tetap percaya juga kalau Tuhan Yesus begitu sayang dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Senang banget ya, ternyata Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Ya, nah Tuhan Yesus sayang semua, bukan hanya sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama mama, sama papa. Tuhan Yesus sayang, bahkan semua manusia di dunia ini Tuhan sayang. Soalnya tadi firman-Nya bilang, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti seluruh dunia ya. Tidak akan perlu semua disayang sama Tuhan Yesus. Ya, baik sekali Tuhan Yesus. Ya, adik-adik nak Tuhan Yesus. Tapi seringnya nih kita yang sering nyakitin hati Tuhan. Nah, kenapa kita sering nyakitin hati Tuhan? Kita nggak sadar, nggak berasa. Misalnya kita dikasih tahu orang tua, ngambek parah, nakal, kan sebetulnya Tuhan sedih melihatnya. Nggak boleh adiknya sampai nangis, kan juga Tuhan sedih. Ya, bohong, berbuat dosa, Tuhan juga sedih. Itu sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Nggak boleh ya. Itu kita mau bikin Tuhan senang ya? Tuhan senang karena Tuhan sudah baik, sudah sayang sama kita. Karena Allah kita Allah yang baik, Dia mengasihi kita semua, ya. Dia tunjukkan kasih setianya tidak pernah habis dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Ya, nah untuk merespon firman Tuhan ini kita naikkan satu pujian lagi yuk, Emel. Lagu apa ya? Allah itu baik. Allah itu baik. Ya, yuk adik-adik kita naikkan pujian Allah itu baik. Adik-adik ikut nyanyi di rumah ya. Yesus
juga dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya, adik-adik seperti biasa. Persembahannya nanti dimasukkan di dalam amplop, dititipkan ke Mama dan Papa. Papa juga. Jadi kalau Mama Papa ke gereja boleh dibawa ke gereja. Boleh dibawa ke gereja. Ya, kita tetap berusaha syukur atas kebaikan. Nah, mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan sambil Mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan satu pujian. oke. Judulnya Kuberi Persembahan. Ku beri persembahan. Yuk kita iringi persembahan dengan pujian Ku beri persembahan. Sekaligus akan dibantu doa syafaat dan juga berkat ya oleh Tuhan. Mari Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan sedikit persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh kalian. Biar membantu kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengasihi Engkau sama seperti Tuhan menyayangi kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami jadi anak yang baik, supaya kami jadi anak yang taat, supaya kami jadi anak yang boleh dengar-dengaran sama orang tua, sama guru, dan orang-orang yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami mau games ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang menyertai sisa hari kami. Kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing setiap langkah kami. Tuhan yang beri kami kesehatan, Tuhan beri kami kekuatan di dalam hari-hari kami, di dalam sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai, tapi ya, kalau yang hari ini beribadah dan difoto, jangan lupa fotonya dikirim. Ya, nanti foto-fotonya itu akan ditayangkan ya setiap ibadah ya. Jadi adik-adik yang udah ikut ibadah, difoto, fotonya dikirim. Adik-adik meskipun kita tidak beribadah di gereja, di rumah tetap harus baca firman Tuhan. Kalau yang nggak begitu ngerti bisa dipandu mama papa, atau kalau ada yang mau ditanyakan kan punya nomor HP-nya kakak-kakak yang di gereja, silakan ditanya ya. Tadi mungkin ada pengumuman ya. Yang salah satunya adalah minggu depan kita ibadah seperti biasa ya, tidak live streaming lagi tapi di YouTube lagi ya. Jamnya tetap ya kayak Jamnya tetap. yang kelas ya. besar hari Sabtu. Hari Sabtu untuk yang kelas besar ya. Terus jangan lupa yang mulai ibadah difoto, fotonya dikirim. Kita senang ya kayak Ya. dan adik-adik beribadah di rumah Iya, ya. nanti kita lihat semua, jadi bisa lihat nih yang lain-lain. Oh, pada ibadah gitu kan, foto-fotonya di-share nanti ya. Nah, sudah mungkin ada yang tidak ada sementara pengumumannya itu saja. Ya, selamat siang adik-adik semua. Salam buat mama papa semua ya. Sampai jumpa Salam lagi. sukacita.
Ya, oke, tetap semangat. Salam sehat selalu. Bye bye. Thank you.